tinggikan, ku akan selamanya. Segala puji syukur bagiku, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terpujilah nama Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Nina untuk lagu yang indah sekali. Wow, praise God. Amin. Aplaus yang meriah bagi Yesus ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Nina. Iya. Kembali kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami mau bersuka cita Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam tidur kami, dan Engkau memberikan kami kekuatan baru untuk bangun di pagi hari. Di dalam kami mau sujud menyembah Engkau, karena sepatutnya lah kami menaikkan pujian syukur kami, karena Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian, dan hanya Engkau yang layak untuk menerima pujian dan syukur serta sembah sujud kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada pagi hari ini, biarlah Engkau kiranya memberkati kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami menerima akan berita kabar sukacita itu firman kebenaran-Mu, kami mendapat hikmat yang daripadamu. Terlebih hamba yang Engkau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu, Engkau berkati, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, agar apa yang disampaikan kiranya boleh berkenan termeterai dalam setiap kami yang mendengar. Dan jangan Engkau biarkan kami hanya mendengar dan merenungkan akan setiap firman, tetapi Engkau mampukan kami untuk kami dapat mempraktikkan itu di dalam setiap hari-hari hidup kami. Jangan Engkau biarkan si jahat merampas dan merengut sehingga menimbulkan kami untuk semangat menjadi kendor, tetapi Engkau memberikan kami pengharapan untuk tetap tekun di dalam doa dan tetap berharap kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Engkaulah pelita dalam hidup kami. Karena firman adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami tetap mau berpengharapan kepadamu Bapa. Karena Engkaulah satu-satunya firman hidup yang memberikan kehidupan bagi kami, yang rela mati, naik dan bangkit, bangkit dan naik, bahkan mengirim sang penghibur, sang pengajar, yaitu Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Nina Armedi dari kota Surabaya, Kediri, yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Ya, Tuhan berkati Bu Nina Armedi. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, mari kita akan sama-sama melihat firman Tuhan di pagi ini. Dan firman Tuhan pagi ini akan diperdengarkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo bagi kita sekalian. Haleluya. Dan kepada Pak Lukas dipersilakan. Dan oleh anugerah Tuhan, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-296 ya. Dan tanpa terasa kita mendekati serial yang ke-300 ya. Bapak Ibu, Tuhan bawa kita step by step untuk kita mengerti selangkah demi selangkah ya. Dan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam berpikir benar ya. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah ada kemuliaan Allah dalam berpikir benar? Apa jawabannya saudara-saudara? Pasti ada ya.
Lalu bagaimana sebaliknya kalau seseorang tidak berpikir benar? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak, ya. Oke, kita akan lihat dulu satu ayat firman Tuhan sebagai nats Alkitab kita, sebagai nats pembimbing, yaitu terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Nats Alkitab terambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pikirkanlah semuanya itu. Semuanya itu apa? Tadi disebutkan di awal, ya. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, itu dia. Pikirkanlah semuanya itu. Amin, saudaraku, ya. Jadi kemuliaan Allah dalam berpikir benar. Kalau orang berpikir benar, saya percaya kemuliaan Allah ada di dalamnya. Tapi kalau orang sudah mulai berpikir negatif, berpikir yang buruk, yang jorok, sudah tidak ada lagi kemuliaan Allah. Ya, saudara, karena medan pertempuran terbesar dalam diri manusia ini ada di dalam pikiran. Karena itu Tuhan ingin pikiran kita ini jangan sampai dibiarkan kosong. Kalau kosong, akan selaku ditempati oleh sesuatu yang gak benar, ya. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran penuh dengan curiga. Nah, ini dia. Sehingga kemuliaan Allah mulai hilang, ya saudaraku. Nah, hari ini Tuhan ingin supaya pikiran kita itu perlu diisi dengan firman Tuhan, ya. Bukan sekedar memenuhi kepala kita, tapi benar-benar supaya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman Allah, ya. Dan pikiran kita akhirnya memiliki pikiran Kristus, Christ, artinya yang diurapi, saudaraku. Oke, dan kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Haleluya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam berpikir benar. Ya, berpikir benar tentang apa? Tentang semua yang benar, juga mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Lalu kemudian kita mulai memikirkan semuanya itu. Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh dari India, saudaraku, ya. Dia adalah tokoh dari agama Hindu. Dia berkata, you are about your thing. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau engkau berpikir engkau kalah, engkau kalah. Engkau berpikir engkau sakit, engkau sakit. Engkau berpikir engkau sehat, engkau sehat. Engkau berpikir engkau menang, engkau menang. Ya, engkau berpikir tentang sesuatu yang indah, yang baik, itu juga yang engkau alami. Ya, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara, jangan izinkan setan meracuni pikiran saudara dengan engkau selalu berpikir hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar, saudaraku. Berpikirlah sesuatu yang baik, manis, mulia, suci, sedap didengar, dan patut dipuji. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Kenapa banyak orang sakit, banyak orang kalah, banyak orang terpuruk dalam hidup ini? Karena mindset-nya itu belum benar, saudaraku, ya. Mereka berpikir bahwa memang ini sudah takdirku, memang ini sudah suratan, memang ini sudah nasibku, memang ini sudah jalan hidupku, ya mau apa lagi. Saudara kasih Tuhan, jangan, saudaraku, ya. Saudara, hati-hati dengan cara berpikir yang salah, itu akan menyesatkan kita semua, ya. Tuhan tidak ingin saudara dan saya mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Meskipun terkadang dia izinkan kita masuk dalam keadaan seperti itu supaya apa? Memproses kehidupan kita. Supaya yang ada di hati kita tidak ada yang lain yang kita cintai. Hanya Yesus, ya saudaraku. Nah, kenapa Tuhan izinkan masalah-masalah datang dalam hidup kita? Supaya apa? Kita lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Saudara, ketika engkau mengalami persoalan, mengalami masalah, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak menyayangimu, Tuhan tidak menolongmu. Jangan. Berpikirlah bahwa ada rencana Tuhan yang besar di balik masalah yang kau alami itu. Amin. Ibu saya, dia selalu bilang kepada saya, John, ketika engkau mengalami masalah, kamu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ada berkat apa ini? Ada mujizat apa lagi di balik masalah ini yang Tuhan mau nyatakan? Dan itulah yang membuat saya tetap semangat sampai hari ini. Dan saya tahu Bapak Ibu, justru lewat masalah ini Tuhan akan bawa saya untuk menjadi batu loncatan, untuk batu lompatan ke level yang lebih tinggi lagi.
Makanya saya bersyukur lewat masalah-masalah yang terjadi, Tuhan sedang mendewasakan saya, Tuhan sedang menuntun saya untuk mengerti banyak hal yang Tuhan sedang ajarkan dalam hidup ini ya. Dan saya sudah menulis itu dalam buku-buku saya, dan saya percaya suatu hari buku ini akan dikonsumsi oleh banyak orang dan mereka akan menemukan hal-hal yang indah di situ ya. Nah, dari buku-buku yang saya tulis itu, ini yang saya ajarkan kepada saudara di pagi hari ini ya, saudaraku. Dan ini suatu hari akan menjadi produk digital yang akan dicari oleh orang, saudaraku. Mereka akan rindu sekali akan pengajaran-pengajaran seperti ini. Karena selaku pengajaran-pengajaran seperti ini kan dia secara konsisten, dia step by step, tidak lompat sana lompat sini, akhirnya orang jadi bingung satu. Jadi kita dibawa step by step, kita mengerti rahasia-rahasia ini ya, yang ada di dalam ayat-ayat Alkitab kita ini, saudaraku. Jadi ini dia, ya. Dan untuk mengerti kemuliaan Allah dalam berpikir benar dapat kita pelajari, saudaraku, di dalam Roma pasal 12 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita bersuka cita, membuat hati kita berglori, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, bahkan membuat hati kita bahagia, saudaraku. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berpikir benar. Ini dia, saudaraku. Siapakah orang percaya yang berpikir, yang mengerti kemuliaan Allah dalam berpikir benar. Amin. Yes. Mari kita lihat ciri yang pertama dari orang yang berpikir benar, saudaraku. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Dia menjaga, saudaraku ya. Dia menjaga pentingnya sehati sepikir bersama untuk memikirkan perkara-perkara yang sederhana. Ya, bukan perkara-perkara yang muluk-muluk, tapi perkara sederhana. Tadi yang sederhana, Tuhan akan buat sesuatu yang dahsyat. Kita lihat ya, Roma pasal 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Amin. Ya, jadi ini dia, saudaraku. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berpikir benar itu, yang pertama dia menjaga. Dia menjaga apa? Dia menjaga betapa pentingnya sehati sepikir ya, bersama dengan teman-teman yang lain. Untuk apa? Memikirkan perkara-perkara sederhana. Dari hal-hal yang sederhana, kemarin Tuhan ingatkan saya, ketika kita setia dengan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang besar. Ya, karena hal yang besar dimulai dari yang kecil. Secara alami, Bapak Ibu sekalian, secara lahiriah, kita ini kan tadinya belum segede ini, sebesar ini. Kita ini kan masih dalam bentuk suatu sel, ya, dalam bentuk sel sperma dan sel telur yang menyatu, akhirnya menjadi sebuah embrio. Dan embrio itu suatu bertumbuh di dalam rahim ibu kita, akhirnya makin hari makin besar, sampai genap waktunya 9 bulan, kemudian kita dilahirkan. Nah, itu dia Bapak Ibu, proses seperti itu ya. Ketika sudah dilahirkan, masih menjadi seorang baby. Dari baby, kemudian balita, lalu kemudian balita, lalu kemudian mulai anak-anak, lalu kemudian remaja, lalu kemudian dewasa, dewasa muda, sampai kita saat ini, saudaraku ya. Dan semua ini memang butuh proses. Dan Tuhan ingatkan saya ketika kita setia dalam hal-hal yang kecil, Tuhan percayakan kita hal-hal yang besar. Dan saya bilang, yes Tuhan, saya sudah siap untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena itu, saya belajar untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan ini, saya setia, saudaraku. Dan saya tahu hal yang besar ini sudah ada di depan. Sebentar lagi kita akan masuk di dalamnya. Ya, pastikan Anda ada di dalam rombongan ini. Sama seperti Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Mereka ada dalam rombongan itu yang dipimpin oleh Musa. Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan bahkan menghukum bangsa Mesir yang memperbudak, menindas mereka. Tuhan menghukum dengan berbagai macam tulah. Pertama sampai 10 kematian anak-anak sulung Mesir, mengerikan sekali. Sampai
musuh-musuhnya ketakutan menghadapi orang Israel, ya. Akhirnya mereka, Tuhan kasih mereka murah hati sehingga mereka memberikan persembahan-persembahan kepada orang Israel. Dan orang Israel menerima itu, mereka bawa keluar, saudaraku. Sampai ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, ketika mereka di tengah jalan, tentara Firaun mengejar mereka dari belakang. Di depan ada laut Teberau. Di situ Tuhan menunjukkan kuasanya. Tongkat yang ada di tangan Musa disuruh diulurkan ke arah laut Teberau, dan tiba-tiba laut Teberau, Laut Merah terbelah menjadi dua, dan akhirnya mereka berjalan di tengah-tengah laut yang sudah kering itu, saudaraku. Dan ketika mereka sampai di seberang, saat orang Mesir yang mengejar mereka dari belakang tiba masuk di dalam laut Teberau yang tadinya sudah kering itu, dan Tuhan suruh Musa arahkan tongkat lagi ke sana, dan airnya menyatu dan membunuh mereka semua. So, saya lihat ini dahsyat sekali, ya. Musa pun sebelum melakukan perkara-perkara besar, pekerjaan besar, Tuhan latih dia di padang gurun, saku. Dia diasingkan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan latih dia terus sampai akhirnya waktunya tiba, Tuhan bawa Musa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, ya. Saya percaya kita semua juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Karena itu, mari kita setia dengan hal-hal yang sederhana, yang kecil, maka Tuhan percayakan kita hal yang besar, ya. Jadi semua itu saya percaya itu ada musim-musimnya. Kalau kita pelajari di dalam kitab Raja-Raja, ya saudaraku, di dalam kitab Samuel, saudara perhatikan, ya, setiap kali ada raja yang baru yang Tuhan munculkan, dia bangkit dan memerintah di Israel, saudaraku. Dan Tuhan pakai dia pada zamannya. Pada saat telah dia selesai melakukan tugasnya, nah maka Tuhan bangkitkan seorang yang lain lagi, ya, raja yang baru muncul. Tuhan pakai dia di zamannya, ya, mulai dari Saul, Daud, Salomo, kemudian Rehabeam, terus begitu, saudaraku. Dan saya percaya semua itu ada musim-musimnya. Jadi, saudara, kalau kita lihat hakim-hakim yang muncul, saudaraku. Pertama, hakim siapa yang memerintah, setelah dia, Tuhan munculkan yang lain lagi, setelah dia, Tuhan munculkan yang lain lagi, jadi semua regenerasi. Dan saya bilang, yes Tuhan, saya tahu kita sedang dipersiapkan ke sana untuk melakukan hal-hal besar. Ya, tenang aja Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan sampai ke sana. Nah, karena itu saya ajak kita semua, mari kita tetap setia dengan apa yang Tuhan berikan ini, ya. Karena ketika kita dalam rombongan ini, suatu, ketika kita Tuhan bawa kita masuk kepada satu musim yang baru, musim yang Tuhan sudah persiapkan. Wow, luar biasa. Semua kita akan dipakai Tuhan dahsyat, ya. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berpikir benar. Itu siapa dia? Yang kedua, ciri yang kedua, dia adalah orang yang memahami. Yang pertama apa tadi? Dia menjaga, ya. Dia menjaga pentingnya sehati sepikir, itu dia. Yang kedua, dia memahami. Yang kedua, dia memahami apa, saudaraku? Dia memahami kehendak Tuhan. Tujuannya apa dia memahami kehendak Tuhan? Agar janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Kalau kehendak kita kan maunya kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kehendak Tuhan bilang jangan, ya. Balas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita lihat Roma 12 ayat yang 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Amin. Apakah ini adalah berpikir yang benar? Ya. Berpikir yang benar, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, tapi kalau orang berpikir yang gak benar, berpikir yang buruk, maka dia akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, saudaraku, orang buat jahat, dia akan balas juga dengan jahat. Nah, ada orang-orang yang tanpa dia sadari, dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Dia berpikir, kalau kamu baik, saya akan baik. Kalau kamu jahat, saya akan jahat kepada kamu. Apakah ini adalah pikiran Kristus? Tidak, saudaraku. Ini adalah pikiran, saudaraku, ini adalah pikiran yang benar-benar dirasuki oleh setan, ya. Karena setan itu adalah pembuat kejahatan, saudaraku. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan termakan, jangan terbius dengan statement seperti ini. Kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, aku jahat. Nah, ini pikiran yang salah, saudaraku. Lihatlah Yesus. Di atas kayu salib, orang-orang berbuat jahat, mereka bahkan berseru sebelum dia disalibkan, mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan Yesus memang akhirnya disalibkan, saudaraku. Bukan karena perbuatan kriminalnya, bukan.
Tapi karena saudaraku, ya begitu saudaraku, dia mengasihi orang-orang berdosa ini, dia rela mati di kayu salib, ya. Dengan cara itulah dia menyelamatkan kita semua, ya, kita diampuni segala dosanya. Saudara, dan Yesus pun tidak mengatakan hal-hal yang jahat kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dia, saudara. Ya, bahkan dalam doanya dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, saudara, mereka menyesal ketika Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi Yusuf, ya, saudara-saudaranya begitu berbuat jahat kepada dia. Mereka membenci dia, mereka memfitnah dia, saudaraku, ya. Bahkan mereka menjual dia dan mereka menginginkan dia harus mati, saudaraku. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan seorang aktor yang luar biasa, seorang sutradara yang agung, yang tahu jalan hidup seseorang, saudaraku. Ternyata Yusuf, melalui saudara-saudara yang berbuat jahat pada Yusuf, inilah dia dijual di Mesir. Tuhan ubahkan hal yang jahat menjadi disakiti luar biasa. Bahkan nyonya majikannya ini, entah namanya siapa, Alkitab nggak menyebutkan, tapi disebut ini istri Potifar. Saudaraku, dia begitu menggoda Yusuf, tapi Yusuf tidak mau melayani nafsu birahinya. Sehingga Yusuf akhirnya difitnah. Yusuf saudaraku, kata-kataan yang enggak, saudaraku. Sehingga suaminya waktu pulang, suaminya marah sekali kepada Yusuf, dan akhirnya Yusuf dimasukkan dalam penjara. Ya, saudaraku, tapi justru di penjara itulah Tuhan berbuat baik kepada Yusuf, ya. Saudara kasih Tuhan, sehingga kepala penjara itu penuh dengan belas kasihan pada Yusuf. Dia percayakan Yusuf untuk mengatur semua keperluan, kebutuhan, apa yang menjadi urusan-urusan di penjara itu, ya, kebutuhan-kebutuhan napi, Yusuf yang mengatur semuanya. Sampai suatu hari dua temannya bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Yusuf yang mengartikan mimpi mereka, ya, saudaraku. Dan lagi-lagi, saudaraku, Yusuf berharap ketika nanti mereka sudah dapat pertolongan, dapat kebaikan, Yusuf berharap bisa mereka ingat pada Yusuf dan mereka bisa berbuat baik kepada Yusuf. Lagi-lagi Yusuf dilupakan, saudaraku, ya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa kepada Yusuf. Ya, saudaraku. Lihat, Bapak Ibu sekalian, Yusuf mengalami kisah yang sangat menyedihkan sekali. Saudara, sampai suatu hari puncaknya ketika Firaun bermimpi, saudaraku, dan tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan, mengartikan, atau mentakdirkan mimpi dari Firaun itu, saudaraku. Lalu akhirnya teman yang dulu dia ingat di penjara bersama Yusuf dan dia sudah dikembalikan ke posisinya dia bilang kepada Firaun, ada seorang buangan orang Ibrani namanya Yusuf. Dia yang mengartikan mimpiku sehingga terjadi seperti yang dia katakan itu. Dan akhirnya Firaun bilang, panggil dia datang ke sini. Dan ketika Yusuf datang menghadap Firaun, dia harus ganti baju yang bagus, ya. Dia pakai baju yang rapi. Dia pokoknya berdandan yang baik, saudaraku, ya. Dan dia menghadap Firaun, saudaraku. Dan ketika Firaun bercerita tentang mimpinya, dan Yusuf dengan mudahnya mengartikan mimpi itu. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini, Bapak Ibu, akhirnya Tuhan melalui Firaun, Tuhan angkat Yusuf, dan sehingga Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, saudaraku. Jadi yang pertama itu raja yang berkuasa, ya, tahtanya itu haknya dia, tapi urusan logistik, ekonomi, keuangan, perbankan, semua ini bisnis apapun, proyek apapun diserahkan pada Yusuf. Urusan pemerintahan Yusuf yang atur semuanya. Wow. Dan saudaraku, ketika kasih Tuhan, ya, Firaun dan negaranya dilanda dengan peristiwa 7 tahun kelaparan itu, semua orang datang pada Yusuf, saudaraku. Termasuk saudara-saudaranya, mereka ketakutan ketika mereka tahu bahwa ini Yusuf yang dulu mereka benci, yang dulu mereka fitnah, yang dulu mereka buang dia. Ternyata dia sekarang sudah menjadi penguasa. Waduh, Bapak Ibu, mereka ketakutan, ketar-ketir, saudaraku. Mereka menyesal dengan apa yang mereka perbuat. Ada satu pelajaran yang kita perlu dengarkan pagi hari ini. Saudara, kalau engkau berbuat jahat kepada seseorang, ingatlah, suatu hari orang itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi orang hebat, dan engkau sendiri akan menyesal kenapa engkau berbuat jahat dulu kepada dia. Saudara kasih Tuhan, biasanya orang menyesal, tapi itu sudah terlambat, ya. Makanya itu Bapak Ibu, kalau engkau mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini, orang memperlakukan engkau yang tidak baik, ingat, Tuhan akan mengubah hal yang tidak baik menjadi baik. Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, memang kamu mereka-reka yang jahat kepadaku. Kamu punya rekayasa yang jahat kepada aku, tapi Tuhan mereka-reka yang baik kepadaku. Dia mengubah hal yang jahat menjadi hal yang baik. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan maknanya adalah ketika engkau mengalami keadaan yang buruk, berpikirlah yang benar, bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Ya, amin. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Kita lihat yang ketiga, ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berpikir benar. Yang ketiga, setelah dia memahami, sekarang dia harus menentukan.
Dia menentukan apa? Dia menentukan sikapnya yang baik sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Mari kita lihat ya. Oke, mari kita lihat saudaraku. Mari kita lihat di dalam ayat yang Roma pasal 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Nah, ini dia. Jadi orang yang berpikir benar itu dia menentukan sikapnya. Sikap yang benar, baik apa jahat? Baik ya, sikap yang baik sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Perhatikan, Paulus berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi jangan sampai ada musuh, ya saudara. Jadi kalau orang punya musuh itu memang nggak enak. Ya kalau saudara dimusuhi karena kebenaran, jangan takut, Tuhan akan bela saudara. Dan Tuhan bisa ubah musuh itu menjadi sahabat, ya bisa menjadi teman karib. Saya ingat ketika dulu ada orang yang menentang kami, suatu mereka tidak ingin ada ibadah, ya seorang kasih Tuhan, maka mereka demo, tapi akhirnya ternyata karena kami mendoakan mereka, suatu Tuhan ubah musuh itu akhirnya menjadi sahabat, suatu ya. Memang itu satu proses Tuhan yang memang tidak mudah. Kalau orang ditaruh di posisi saya, belum tentu dia akan kuat, belum tentu dia akan bertahan, pasti stres, depresi, suatu. Tapi saya bersyukur hari ini anugerah Tuhan ya, sehingga saya tahu ini pekerjaan besar di depan sedang menanti dan saya sudah siap untuk hal itu Bapak Ibu ya. Karena kenapa saya selalu khotbah semangat, saya semangat melayani Tuhan karena saya tahu ini sesuatu yang besar sudah menanti depan. Karena itu Tuhan butuh kesetiaan ya, baik saya maupun teman-teman semua. Oke. Nah, mari kita lihat apa hasilnya dari kemuliaan Allah dalam berpikir benar. Mari kita lihat. Yang pertama ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sendiri itu tidaklah mau menganggap dirinya pandai. Dia tahu yang lebih hebat itu adalah Tuhan, bukan dirinya. Ya, mari kita lihat Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berpikir benar itu, dia tidak akan menganggap dirinya itu pandai. Yang lebih hebat, lebih pandai dari dia itu adalah Tuhan sendiri. Kalau orang lain memuji dia, Bapak Ibu sekalian, ya itu dia tahu bahwa segala itu dari Tuhan dan dia hanya kembalikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Oke, jadi ini dia luar biasa. Ya, selamat bergabung Bu Joyce. Bersama kita doakan Bu Joyce ya, Bu Joyce di rumah sakit. Gimana Bu Joyce, Pak Umarnya? Ya ini hari Pak John, ini saya baru pulang ke rumah ambil baju. Nanti ini operasi Pak John. Oke, nanti kita doakan ya. Ya, terima kasih Bu Joyce, tetap semangat. Ya, siap. Terima kasih juga. Amin. Memberkati. Ya, amin. Praise God. Baik, Bu Joyce. Nah, mari kita lihat hasil yang kedua. Ya, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia selalu apa, saudaraku? Dia selalu melakukan apa yang baik, ya. Melakukan apa yang baik bagi semua orang. Ini dia. Jadi ketika orang itu berbuat jahat, dia berbuat baik kepada orang itu. Mari kita lihat ya. Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Lakukanlah hal yang baik, apa yang baik bagi semua orang. Alkitab berkata kalau kita berbuat baik pada orang yang berbuat jahat pada kita, itu ibarat kita menimbun bara api di atas kepalanya. Jadi orang itu dia akan merasa saudaraku tertuduh sekali, dia merasa benar-benar bersalah, dia merasa benar-benar tidak nyaman. Nah, kapan selesai nyamannya itu? Ketika dia menyadari dan dia datang minta maaf. Baru di situ dia akan merasa lega ya. Seperti itu. Saudara Bapak Ibu, dan Yesus bilang di bagian yang lain kalau kita memberikan kebaikan kepada orang-orang itu, mereka melihat perbuatan kita yang baik dan mereka memuliakan Bapa kita di sorga.
Mereka bilang, wow, ternyata orang Kristen hebat ya. Orang Kristen bisa menjadi saksi, menjadi berkat. Itu luar biasa. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini, saudara-saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Haleluya, ya. Jadi itu yang Tuhan mau. Jadi saudara, damai di bumi, damai di sorga, ya. Oke, mari kita lihat Roma pasal 12 ayat ke-18. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Haleluya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang siapapun, Bapak Ibu, termasuk orang yang telah menyakitimu, berbuat jahat kepadamu, berusahalah hidup damai dengan semua orang, suatu. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, saya percaya Tuhan akan selalu berpihak pada orang-orang yang berpikir yang benar. Ya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan, suatu. Nah, Tuhan ada di pihak dia. Lihatlah Yusuf. Tuhan bela Yusuf, saudaraku. Meskipun saudara-saudaranya melakukan hal yang jahat, temannya juga melakukan kecurangan, saudaraku, melupakan Yusuf, tapi Tuhan tidak lupa kepada Yusuf, ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua di pagi ini. Oke. Dan doa ini kembali lagi kita akan berdoa bersama-sama, dan nanti sahabat kita terkasih Ibu Nina Armedi sekali lagi berdoa buat firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, kembali kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan suara isi hati-Mu, di mana mengajarkan kami tentang hal untuk kemuliaan Allah dalam berpikir benar. Terima kasih Tuhan, kalau hal ini kami boleh mendengar, di mana kami diajarkan untuk selalu menjaga hati, tetap berpikir di dalam kami melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Bahkan Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu menganggap diri tidak pintar dan merasa bahwa kami bukan orang-orang yang pintar, hanya Engkau lah yang lebih pintar dari kami, Tuhan. Kami ini penuh dengan keterbatasan, kami tidak mampu untuk menjangkau lebih, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mampu untuk memberikan hikmat bagi kami, karena Engkau adalah sumber hikmat bagi kami. Arahkanlah setiap langkah kami sesuai dengan kehendak firman-Mu, agar kami Tuhan dapat terarah di dalam kami menjalani hari-hari hidup ini yang semakin jahat Tuhan, yang senantiasa merongrong akan anak-anak-Mu. Berikan kami kesabaran, berikan kami ketekunan selalu Tuhan. Berikan kami pengharapan untuk selalu mencari hadirat-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terlebih hamba firman-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Biarlah Bapak Engkau urapi dia selalu. Engkau memberikan Tuhan Yesus semangat dan selalu ada kekuatan baru di dalam menyampaikan kabar sukacita ini untuk menjangkau para jiwa-jiwa Tuhan. Agar banyak jiwa yang dapat diselamatkan lewat kami pun semakin hari semakin kami dipakai juga untuk menjangkau jiwa-jiwa dari utara, barat, timur, selatan Tuhan. Karena kami percaya Bapa tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Engkau mengetahui dimanapun segala penjuru yang ada Tuhan. Mari Bapa Engkau kiranya memberkati kami. Agar kami bukan menjadi batu sandungan, tetapi kami dapat menyatakan setiap kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk misi kerajaan Allah di bumi ini. Engkau halaukan kami dari segala hal-hal yang senantiasa menjerat kami Tuhan, yang menghimpit kami untuk datang kepada-Mu. Tetapi Roh Kudus-Mu selalu menguatkan kami. Kuasa darah-Mu tutup bungkus kami, agar kami semakin kokoh berdiri teguh di dalam iman pengharapan Ya kami. Yesus. Karena hanya iman dan pengharapan dan kasih, dan yang terlebih di dalamnya adalah kasih. Untuk mengajarkan kami untuk selalu saling mengasihi satu dengan yang lain, sehati sepikir sesuai dengan firman. Terpujilah Engkau Bapa atas firman kebenaran yang sungguh indah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengampuni dan mengasihi kami. Haleluya. Amin.
Amin, praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Nina Armudi dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Nina. Ya Pak John.